wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Prihantini SPD, mengajar di SMP Negeri 12 Mungko. Di sini kami akan melakukan percakapan coaching di mana saya sebagai coach dan bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Melinda SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 12 Mungko. Di sini saya sebagai coaching. Gimana nih kabarnya Bu Aisyah hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabarnya? Iya nih, sehat alhamdulillah. Oh ya, tadi malam Bu Aisyah WA saya, katanya mau ngajak ngobrol-ngobrol nih. Iya nih, saya butuh teman ngobrol. Bisa Bu? Oke, bisa dong. Kalau gitu hari ini kita ingin ngobrol apa ya? Ini Bu, akhir-akhir ini kan saya merasa jenuh dengan aktivitas yang saya lakukan di kelas, seperti mengajar. Perasaan saya, pembelajaran yang saya lakukan di kelas tidak disambut antusias oleh anak-anak. Oh begitu ya Bu. Bu Aisyah, sebelum kita ngobrol nih ya, apa yang ingin Bu Aisyah dapatkan dari obrolan kita hari ini? Mungkin saya ingin mendapatkan solusi agar murid yang saya ajarkan rasa antusias belajar di kelas, sehingga dapat menghilangkan rasa jenuh dalam mengajar. Oke, jadi ingin mendapatkan solusi agar anak muridnya Bu Aisyah itu ketika di kelas berantusias dalam belajar, begitu ya Bu, supaya tidak jenuh. Ya Bu, betul. Perasaan saya, pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas terkesan garing, monoton, dan kurang disambut antusias oleh anak-anak di kelas. Saya jadi jenuh rasanya. Iya, jadi Bu Aisyah merasa anak-anak kurang antusias dalam pembelajaran Ibu. Kira-kira apa ya Bu Aisyah? Mengapa mereka kurang berantusias dalam pembelajaran? Mungkin ya Bu, mereka bosan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Terus monoton sehingga tampak sekali mereka lesu dan tidak bersemangat jika saya menjelaskan, bertanya, tidak ada tanggapan gitu Bu. Oke, kalau menurut Bu Aisyah sendiri nih ya, anak-anak itu bisa dikatakan antusias dalam pembelajaran di kelasnya Bu Aisyah itu seperti apa tandanya atau ciri-cirinya? Ya contohnya Bu, mereka akan lebih banyak bertanya, pengen tahu lebih, ada kontak mata dengan saya ketika saya sedang berdiri di depan kelas, menjawab apa yang kita tanyakan pada mereka. Ya lebih berprinsip lah Bu, lebih responsif, dan bisa juga ditunjukkan dengan waktu pembelajaran dirasa sangat singkat bagi mereka, karena mereka menikmati pelajaran Bu, gitu sih. Begitu ya Bu. Saya yang mendengar juga tergambar tuh gimana suasana kelas jika anak-anak kita antusias, pasti sangat seru. Ya Bu. Nah, Bu Aisyah, kalau ada skala levelnya nih antara 1 sampai 10, angka 1 itu sangat tidak antusias dan 10 sangat antusias. Nah, kira-kira anak-anak murid di kelasnya Bu Aisyah itu ada di angka berapa? Beragam ya Bu, ada yang di angka 4 mungkin, tapi dari hasil observasi saya menurutnya di angka 5, mayoritas di angka 5 ya. ya. Oke, kalau melihat kondisi kelas tersebut nih Bu Aisyah sendiri paling tidak maunya pada angka berapa? Sebenarnya sih kalau melihat kondisi yang ada di angka 7 atau 8 sudah baik sih Bu. Oh, di angka 7 atau 8 sudah baik ya. Jika melihat situasi dan kondisi pada saat pembelajaran. Oh, jadi di angka 7 atau 8 sudah bisa dikatakan baik ya jika melihat situasi dan kondisi yang ada. Kalau Bu Aisyah sendiri, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menuntun atau membantu anak-anak tersebut lebih antusias paling tidak sampai angka 7 atau 8 itu?
Kalau saya ingat-ingat Bu, beberapa bulan yang lalu ada tuh pada saat pembelajaran saya selidiki dengan permainan, dan saya juga sempat menerapkan metode gasing, gampang, asik, menyenangkan dalam pembelajaran di kelas. Dan pada waktu itu anak-anak bisa dikatakan cepat loh menyelesaikan soal-soal yang saya berikan Bu. Oh begitu, bagus dong. Mereka seolah-olah haus untuk diberikan soal-soal berikutnya. Nah, ada lagi Bu yang bisa Bu Aisyah lakukan pada saat itu agar mereka lebih aktif dan antusias. Oh iya ada Bu. Seingat saya waktu itu juga saya menggunakan metode diskusi presentasi, juga menggunakan LKPD. Ternyata Bu, anak murid kita itu suka loh kalau mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Mereka jadi sering merasa memiliki andil juga. Betul Bu Aisyah, saya senang mendengar cerita Bu Aisyah ini. Apakah ada lagi ya Bu yang bisa Bu Aisyah lakukan selain yang Ibu ceritakan tadi agar anak murid kita lebih antusias? Apa ya Bu? Oh ya, saya juga bisa mencoba metode demonstrasi Bu dalam pembelajaran di kelas saya. Bisa menggunakan alat peraga, terus praktek untuk mendapatkan rumus atau konsepnya. Wah, keren itu. Jika kita bisa melakukan apa yang Bu Aisyah sampaikan tadi, mungkinkah akan menarik antusias belajar murid-murid kita? Iya dong Bu. Antusias mereka akan bangkit bila materi dan cara penyampaian saya menarik. Wah, selamat ya Bu Aisyah sudah menemukan cara agar anak muridnya Bu Aisyah lebih antusias dalam pembelajaran. Dan tentunya kalau anak-anak antusias di kelas, Bu Aisyah gak akan jenuh lagi dong, dan mungkin akan menjadi lebih bersemangat dalam mengajar. Iya Bu Nia, terima kasih ya sudah mau saya ajak ngobrol. Nah, baik Bu Aisyah, menanggapi obrolan kita tadi nih, kapan tuh kira-kira Bu Aisyah mau menyiapkan penerapan metode-metode pembelajaran yang Ibu ceritakan tadi? Secepatnya dong Bu. Saya akan membuat perangkat pembelajarannya dahulu dan menyiapkan alat peraga dan bahan pendukung lainnya. Kapan tuh? Besok hari Sabtu Bu, boleh deh. Ya. Baik Bu Aisyah, menanggapi obrolan kita tadi nih, kapan tuh kira-kira Bu Aisyah mau menyiapkan penerapan metode pembelajaran yang Ibu ceritakan tadi? Secepatnya dong Bu. Saya akan membuat perangkat pembelajarannya dahulu dan menyiapkan alat peraga dan bahan pendukung lainnya. Kapan tuh? Besok kan hari Sabtu Bu. Boleh deh malam minggunya saya mulai dengan menggarap RPP dan melihat hal yang saya perlukan dan saya siapkan. Dan eksekusi di kelasnya akan saya lakukan di hari Rabu ketika saya ada jam mengajar di kelas tersebut. Semangat ya Bu Aisyah. Oke Bu Aisyah, dari obrolan kita hari ini, apa nih yang Ibu dapatkan dari sesi percakapan kita hari ini? Wah, banyak Bu. Saya mendapatkan pencerahan dan kejenuhan mengajar saya rasakan karena kurangnya antusias murid saya. Nah, untuk solusinya saya akan menggunakan metode dan cara dalam pembelajaran yang bervariasi, diskusi dengan demonstrasi, menyaringnya dengan permainan atau game. Dan malam minggu besok saya akan mulai menyiapkan RPP dan pendukung lainnya untuk saya eksekusi pada hari Rabu di kelas. Keren banget loh Bu Aisyah. Oh ya, kapan deh kalau udah selesai eksekusinya di kelas nanti, buat link di Meet lagi ya Bu, kita ngobrol lagi. Aku penasaran gimana cerita Bu Aisyah setelah menerapkan hasil coaching kita hari ini. Siap Bu Nia, nanti saya kabari lagi ya. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan cerita saya. Iya Bu Aisyah, sama-sama. Saya senang loh Bu Aisyah mau berbagi cerita dengan saya. Oh ya, karena ini sudah mau istirahat, kita mau istirahat dulu ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.